kemudian tangan pertama harus besar, tangan kedua lebih kecil, kemudian tangan ketiga dan harus mempunyai background. Nah, seperti itu. Saya juga tidak mengabaikannya hal-hal seperti itu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bonsai mania. Pertama-tama kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan terutama, sehingga kita masih bisa beraktivitas. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi yang saya dapatkan dari video channel YouTube-nya Rudy Julianto, yaitu Pokok Art. Saya banyak belajar dari video beliau. Tentunya saya banyak ucapkan banyak terima kasih untuk beliau, Rudy Julianto, karena video-videonya saya banyak belajar dari beliau dan saya mulai mengaplikasikannya. Pada konsep Pokok Art itu lebih cenderung ke konsep bonsai tropis, maksud saya, yaitu dimana pada tanaman tropis ini dia memiliki banyak cabang, banyak arah tumbuh, yaitu kekuatan tumbuh ada di mana-mana. Saya aplikasikan seperti ini pada tanaman sancang ini. Itu saya dapat dari konsepnya Ko Rudy Julianto. Terima kasih banyak Ko Rudy Julianto. Saya akan berbagi sedikit apa yang saya dapat dari video-video Ko Rudy Julianto ya. Yang pertama yaitu tentang bagaimana konsep pohon tropis atau bonsai tropis yang akan kita konsep itu seperti apa jadi. Yaitu pertama kita tentunya dengan bahan yang seperti apa nanti itu. Dan yang di depan saya ini adalah pohon sansang dengan gaya formal ya. Meskipun dengan gaya formal tapi tetap dengan konsep pohon tropis, yaitu seperti yang tadi saya katakan, banyak titik tumbuh ya, karena kemudian nanti pun akan terdiri dari beberapa mahkota di pohon sancang yang saya buat ini. Yaitu pertama adalah mahkota utama saya bangun di sini. Ini saya masih memerlukan banyak percabangan di dalam membentuk kerangka mahkota utama nanti. Kemudian pada bagian semi mahkotanya saya buat di sini. Ya, saya buat di sini. Ini nanti pada trap pertama ini nanti ada sebuah semi mahkota juga. Saya akan bangun semi mahkota di sini, dan pada bagian ini juga akan saya bangun semi mahkota seperti itu. Jadi dalam konsepnya Ko Rudy itu saya memang sangat tertarik dengan apa yang sering disaringkan oleh Ko Rudy, yaitu konsep pohon tropis. Jadi di luar pakem-pakem yang ada saat ini atau selama saya belajar bonsai itu, yang pohon harus lebih besar bawah kemudian mengecil seperti itu, atau lebih dikatakan ngepen ya. Kemudian tangan pertama harus besar, tangan kedua lebih kecil, kemudian tangan ketiga dan harus mempunyai background. Nah, seperti itu. Saya juga tidak mengabaikannya hal-hal seperti itu. Tapi untuk bahan-bahan lain seperti itu kemungkinan tidak bisa dipakai konsep itu, karena seperti yang
saya dapat dari video Korudi itu seperti Santigi, kemudian terutama Santigi ataupun sisir itu kemungkinan dibikin dengan gambaran yang tadi ngepen, kemudian tangan pertama harus besar, tangan kedua lebih kecil, dan seterusnya, kemudian bentuknya harus segitiga. Itu saya rasa itu hanya dapat didapati pada tanaman sancang ataupun anting putri. Itu kemungkinan sangat bisa dengan model-model dengan gaya seperti itu. Tapi untuk gaya-gaya seperti tanaman serut itu masih bisa. Kemudian untuk tanaman Santigi khususnya sisir itu kemungkinan besar kita untuk memprogram seperti itu sangatlah sulit. Jadi tetap berkreasi, artinya tetap tidak membatasi apa yang menjadi inspirasi kita pada tanaman yang akan kita buat seperti itu. Pada tanaman ini saya masih perlu pembesaran daripada cabang dan terusan daripada batang. Ini masih banyak yang saya loss, semua ini masih saya loss, dan ada beberapa memang yang sudah saya potong. Kemudian saya seperti apa yang dikatakan Korudi, pada bagian-bagian cabang ini agar lebih besar, maksud saya agar lebih fokus dalam pembesarannya, saya juga membuang tunas-tunas yang tidak diperlukan, seperti ada pada di ketiak, kemudian pada bagian-bagian yang memang tidak diperlukan. Itu tujuannya adalah pembagian nutrisi pada tanaman ini itu lebih fokus pada bagian yang ingin kita besarkan tersebut. Jadi tidak banyak dibagi makanannya atau nutrisinya. Jadi pertumbuhan cabang atau anak cabang ataupun batang utama yang kita memang inginkan itu lebih cepat besar, itu akan lebih fokus nutrisinya untuk memenuhi kebutuhan itu, jadi lebih besar. Tentunya medianya juga itu harus support dengan tanaman kita. Artinya pupuk itu pun harus benar-benar kita perhatikan. Pada tanaman sancang ini saya menggunakan full pasir malang serta pupuk dekastar, dan hasilnya luar biasa. Memang saya sarankan untuk para penghobi bonsai mania, gunakanlah pupuk dekastar 17-11-10. Itu slow release ya. Saya tidak mendapat endorse dari itu, tapi saya berbagi pengalaman, berbagi informasi tentang pupuk yang memang recommended, yaitu pupuk dekastar untuk pupuk bonsai. Saya kira seperti itu apa yang bisa saya dapat dari channelnya Pokop Art atau yang dimiliki oleh Korudi Julianto. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Korudi Julianto. Saya banyak sekali menonton video-video beliau ya. Tentunya saya juga punya bahan Santigi yang akan saya buat sebagaimana konsep yang dikonsepkan oleh Bapak Rudi Julianto, yaitu konsep pohon tropis, konsep bonsai pohon tropis ya. Saya juga ingin ikut meriahkan, artinya meriahkan
perbonsaian di Indonesia, yaitu yang beriklim tropis seperti itu. Nah, ini adalah salah satu aplikasi pengaplikasian apa yang saya dapat dari Ko Rudi Julianto, yaitu konsep pohon tropis, dan saya buat seperti ini. Mohon buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan untuk yang sudah subscribe, saya banyak ucapkan terima kasih. Salam sukses buat kita semua. Terima kasih sekali lagi buat Ko Rudi Julianto atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.